Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel kita, teman-teman ya. Mohon bantuan untuk like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini, memberikan manfaat untuk teman-teman kita yang mungkin sedang mengalami keluhan lambung. Kita akan belajar bersama di channel ini. Barangkali video-video dari saya, komen dari teman-teman semua bermanfaat, memberikan referensi, memberikan pengetahuan untuk kita bisa mengatasi sendiri segala jenis permasalahan seputar lambung. Oke teman-teman, saat ini saya akan menanggapi salah satu komen dari teman kita, dari Kak Ubah Baharudin. Oke, kita bacakan untuk komennya. Badan kurus karena GERD. Solusinya gimana ya, Kak? Oke, Kak Ubah Baharudin, udah berapa lama nih untuk mengalami GERD-nya? Apakah masih baru-baru aja? Masih berbulan-bulan atau bahkan sudah bertahun-tahun? Silakan komen Kak Ubah Baharudin. Jadi teman-teman, umumnya kita saat mengalami GERD itu kita memang terjadi penurunan berat badan. Karena apa teman-teman ya, GERD kita itu sudah ke tahap leaky gut sebenarnya. Kenapa kok leaky gut? Leaky gut itu teman-teman ya, di situ itu terjadi ini gangguan pada usus halus kita, terjadi kebocoran sebenarnya. Bocornya tuh tidak seperti bocor luka besar gitu, enggak. Bocornya tuh kecil-kecil. Jadi seperti nerembes gitu. Sehingga penyerapan nutrisi tidak maksimal. Sehingga badan selalu bibit turun. Kalau kita terjadi GERD saja, semisal GERD ya, semisal di sini ini tenggorokan mengganjal, kemudian dada panas atau sesak. Kalau yang terjadi itu saja, tidak ada lemes, tidak ada keliengan ya, kemudian tidak ada semisal kaki dingin atau semisal apa pusing atau sinusitis, mata buram atau telinga bergerenging, kulit gatal-gatal, tidak ada keluhan-keluhan seperti itu umumnya BB kita ini tidak akan mengalami penurunan. Namun kalau sudah BB kita turun ya, saya dulu kena GERD ya, saya turun 10 kilo teman-teman. Itu akan terjadi penurunan karena terkait dengan penyerapan nutrisi teman-teman ya. Nah oleh karena itu harus kita tangani pelan-pelan, maksudnya pelan-pelan itu bertahap, tidak bisa instan. Sekarang sakit besok sembuh, tidak bisa. Karena ini penyakit pencernaan atau keluhan pencernaan. Yang harus diperbaiki adalah pencernaannya. Ketika kita berbicara tentang pencernaan, di situ ada pola makan, ada pola pikir. Loh, kenapa kok pola pikir Kak? Iya, pola pikir ini erat hubungannya dengan pencernaan. Kalau teman-teman semisal dalam kondisi stres atau pikiran penuh, coba teman-teman amati, teman-teman BAB-nya akan sulit. BAB-nya akan sembelit atau sulit BAB. Itu. Kemudian kalau teman-teman stres, biasanya pikiran penuh, biasanya kita akan mengalami GERD. Dada tiba-tiba sesak, dada tiba-tiba panas gitu teman-teman. Tiba-tiba apa bisa jadi kalau stres ini kita ingin makan gitu ya. Kita ingin makan, biasanya larinya ke situ biasanya. Itu soalnya berhubungan dengan pencernaan kita. Dan pada saat kita mengalami GERD yang disertai dengan anxiety atau yang umum atau terkenal dikenal dengan GERD anxiety, kita akan mengalami kecemasan berlebih. Di mana di otak kita? Lihat hujan takut, tidur sendirian takut, ke keramaian takut biasanya. Keluar sendirian takut teman-teman ya, mandi pun takut dan banyak lainnya. Dan saya juga mengalami itu. Nah, kemudian apakah ya kemudian kita ke solusi nih. Terus solusinya gimana Kak? Perbaiki pola makan kita. Untuk Kak Ubah Barudin gimana untuk pola makannya? Apakah sudah diperbaiki? Apakah masih konsumsi obat-obatan lambung ya? Kemudian apakah sekarang mengkonsumsi herbal khusus atau apa gimana? Silakan komen. Bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar GERD, ini tidak boleh konsumsi obat lambung. Kenapa? Obat lambung itu untuk sementara saat darurat untuk kita ini istilahnya ini ketika terjadi dada panas atau sesak ya, minum obat lambungku terasa enak di perut karena asam lambungnya itu langsung dihilangkan atau dikurangi. Itu untuk jangka waktu pendek aman silahkan ya, 1 minggu 2 minggu. Untuk selanjutnya kita perbaiki pola makan kita. Pola makan yang seperti apa Kak? Kita tidak boleh lagi makan yang bergluten. Kita tidak boleh dulu makan yang bertepung terigu. Mohon maaf, gluten tadi tepung terigu ya. Kita tidak boleh makan yang berlemak ya, susu, keju tidak boleh. Kemudian kuah soto, kuah rawon jangan dulu ya. Kita tidak boleh nih makan yang ultra processed food ya, segala jenis makanan yang diproses terlalu berlebihan lah istilahnya. Kemudian kita tidak boleh makan yang
berpengawet ya, banyak pengawetnya tidak boleh, snack-snackan gitu tidak boleh, berpewarna saus tidak boleh, kerupuk tidak boleh, bakso mie dan aneka jenis jajanan banyak banget pokoknya itu pantangannya. Kemudian makannya apa aja Kak? Nasi, sayur-sayur bening, telur ya. Telur kuningnya dimakan. Kemudian ikan air tawar. Kemudian ayam. Ayam itu juga aman. Nah, itu rutin kan. Kemudian buahnya apa Kak? Buah kurma boleh, alpukat boleh gitu ya. Itu yang aman itu, buah sama kurma sama alpukat itu yang paling aman. Kalau pisang sih pisang kepok, pisang Ambon aman. Nah, pola makan dijaga. Kalau GERD ya tidak ada peradangan lambung. Nih langsung kita terapi. Untuk asam lambungnya bisa menggunakan cuka apel atau betain HCl. Kenapa menggunakan itu Kak? Ketika kita mengalami GERD, pH asam lambung kita kondisinya tidak asam teman-teman. Ada di kondisi normal atau basa. Kita perlu sesuatu untuk membantu pengasaman lambung untuk mengaktifkan enzim pencernaan. Dalam hal ini kita bisa menggunakan cuka apel atau betain HCl yang diminum atau dikonsumsi sebelum makan. Utamanya sebelum makan pagi dan sebelum makan sore, dan kata kuncinya adalah rutinkan. Ketika teman-teman konsumsi cuka apel kemudian terjadi rasa perut perih panas, itu hentikan. Di situ teman-teman ada peradangan lambung. Kalau tidak ada peradangan silakan dilanjutkan ya. Saya rutin konsumsi ini sehingga alhamdulillah saya pulih di 9 bulan. Namun kalau sudah pulih jangan enak-enakan. Saat saya pulih 9 bulan, saya kembali ke pola makan bebas saya. Saya konsumsi segala jenis makanan, baik itu berpengawet, berpewarna, ultra processed food. Di 4 bulan, tepatnya sekarang di 4 sampai 5 bulanan, di video yang sebelumnya di bawah ini, saya udah upload itu pengalaman saya mengalami kelingan. Ini hari ke-6 saya mengalami kelingan dan alhamdulillah sudah baikan ya, dan sudah bisa beraktivitas, namun belum saya coba untuk motoran dan nyetir mobil apakah sudah membaik atau belum ya. Jadi teman-teman ya, penting sekali menjaga pola makan, dan saran dari saya, produk gluten atau yang mengandung tepung terigu ya, itu kalau kita sudah mengalami keluhan seputar GERD yang turun BB kita ya, sudahlah kita hapuslah. Jadi kita cari makanan lain yang selain dari tepung terigu atau gandum. Kenapa Kak? Makanan dari tepung terigu atau gandum itu ternyata bukan warisan Nusantara kita. Warisan Nusantara kita adalah makanan-makanan yang tidak ada glutennya atau tidak mengandung gluten. Contohnya apa Kak? Tepung singkong, tepung jagung. Itu Kak. Jadi perlu diingat, memang gandum ini tidak cocok untuk tubuh kita. Orang pribumi, orang Nusantara, orang Indonesia. Oleh karena itu banyak sekali terjadi keluhan seputar lambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis ya, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Solusinya untuk Ubabarudin itu tadi ya, badan kurusnya itu diperbaiki dulu asam lambungnya, konsumsi cuka apel. Kemudian nutrisinya dijaga, nanti pelan-pelan akan membaik. Kalau Kak Ubabarudin tidak memperbaiki asam lambungnya, itu sangat sulit untuk menaikkan BB-nya. Namun kalau asam lambung kita sudah kembali ideal ya, kemudian pola makan kita jaga, nafsu makan udah kembali ya, kemudian aktivitas kita olahraga sudah kita laksanakan, sudah kita normal lagi, nanti kakak akan bisa berisi lagi tubuhnya ya. Laksanakan olahraga, angkat beban, protein hewani ini penting sekali teman-teman ya. Protein hewani ini menjadi ini konsumsi kita yang harus kita utamakan gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Silakan komen teman-teman semua ya. Barangkali mau tak balas dengan VT untuk video yang, mohon maaf untuk komen yang tidak saya balas dengan VT, saya komen ya, itu mohon maaf ya. Jadi istilahnya pembahasannya cuma sedikit. Kalau yang saya bahas dengan video ya, ini berarti pembahasannya cukup panjang. Oke teman-teman, mohon bantuan untuk like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin sedang mengalami keluhan seputar lambung. Saya adalah pejuang GERD yang pulih di 9 bulan, pernah merawat istri saya yang mengalami gastritis kronis, pulih di 4 bulan, alhamdulillah. Semoga pengalaman saya dan pengalaman teman-teman semua bermanfaat ya, sehingga teman-teman bisa menambah referensinya. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.